Hai guys, jumpa lagi di channel yang informatif dan kreatif Raja Peristiwa. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya. Peristiwa tanggal 5 Januari. Satu, berdirinya Universitas Brawijaya di Kota Malang tahun 1963. Universitas Brawijaya adalah perguruan tinggi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur, melalui ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan nomor 1 tanggal 5 Januari tahun 1963. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Disnatalis Universitas Brawijaya. Nama Brawijaya diberikan khusus oleh Presiden Soekarno dengan harapan mampu gemilang seperti Raden Wijaya atau Brawijaya I selaku pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus menjadi kampus kebanggaan bangsa Indonesia. Universitas Brawijaya merupakan kampus elit di Indonesia dan secara konsisten menduduki peringkat 5 terbaik bersama dengan Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung berdasarkan penilaian resmi Kementerian Dikbud. Sedangkan di tingkat internasional, Universitas Brawijaya menduduki peringkat ke-51 di Asia dan 400 dunia. Universitas Brawijaya adalah salah satu dari sebagian kecil kampus Indonesia yang terindeks secara internasional oleh QS. Universitas Brawijaya memiliki 4 kampus. Kampus utama terletak di sebelah barat Kota Malang, Jalan Veteran, dan kampus kedua berada di Puncak Dieng atau dikenal sebagai Universitas Brawijaya Dieng yang digunakan untuk fasilitas olahraga outdoor dan beberapa fasilitas riset maupun perkuliahan. Sedangkan kampus ketiga dan keempat berada di Kediri dan Jakarta. Secara keseluruhan, Universitas Brawijaya memiliki aset seluas 981 hektar dan dana abadi yang tercapai 5,12 triliun rupiah atau setara dengan 768 juta US dollar. Hal tersebut menjadikan Universitas Brawijaya sebagai kampus terbesar dan terkaya kedua di tanah air setelah Universitas Indonesia. Dua, berdirinya Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tahun 1973. Partai Persatuan Pembangunan yang biasa disingkat sebagai P3 dideklarasikan pada tanggal 5 Januari tahun 1973 dan merupakan hasil gabungan dari 4 partai Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi. Saat itu, Muhammad Safat menjadi ketua sementara. Tujuan penggabungan ini adalah untuk menghadapi pemilu pertama di masa Orde Baru pada tahun 1973. Pendiri P3 adalah 5 deklarator yang menjadi pimpinan 4 partai Islam peserta pemilu tahun 1971 dan seorang ketua dari kelompok Persatuan Pembangunan, salah satunya praksi di DPR. Tekanan politik yang didapatkan pada masa Orde Baru membuat P3 pernah mengganti asas dan lambang partainya. Pada awalnya, P3 mempunyai asas Islam dan berlambang Ka'bah. Namun, pada Muktamar 1 tahun 1984, P3 meninggalkan asas Islam dan mengganti menggunakan asas Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu. Sejak itu, secara resmi P3 menggunakan asas Pancasila dan mengganti lambangnya dengan gambar bintang dalam segi 5.
P3 kemudian kembali mengganti asas dan lambangnya setelah Orde Baru tumbang dan Presiden Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei tahun 1998 menjadi asas Islam dan lambangnya pun berganti kembali menjadi Ka'bah. Penggantian tersebut disahkan pada Muktamar 4 di akhir tahun 1998. Walaupun demikian, komitmen P3 untuk kembali mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila tidak berubah. Hal itu kemudian ditegaskan dalam pasal 3 AD P3 yang dibuat pada Muktamar 7 di Bandung pada tahun 2001, bahwa tujuan P3 adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan sejahtera secara lahir batin, serta demokrasi dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, lahirnya Zulfikar Ali Bhutto, Presiden Pakistan keempat tahun 1928. Zulfikar Ali Bhutto lahir di Larkana, Pakistan 5 Januari tahun 1928, meninggal 4 April tahun 1979. Dia seorang politikus Pakistan yang pernah menjabat sebagai Presiden Pakistan pada periode tahun 1971 sampai tahun 1973. Dan sebagai Perdana Menteri Pakistan dari tahun 73 sampai tahun 1977. Zulfikar Ali Bhutto adalah anak dari Sir Shah Nawaz Bhutto, seorang tuan tanah di Sindh yang berpengaruh dan Dewan untuk negara bagian Junagadh. Ia menonjol karena sebagai seorang sipil ia pernah menjadi kepala administrator undang-undang darurat selama beberapa minggu. Ia digulingkan dalam sebuah kudeta oleh Jenderal Muhammad Zia-ul Haq dan dihukum gantung pada tahun 1979 oleh Mahkamah Agung di bawah Undang-Undang Darurat atas tuduhan memberikan wewenang atas pembunuhan terhadap seorang lawan politik. Sebagai anak dari Sir Shah Nawaz Bhutto, ia menyelesaikan pendidikan awalnya di Mumbai di Cathedral and John Connon School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, ia pergi ke Amerika Serikat pada tahun 1947 untuk belajar di Universitas South California, dan belakangan ia pindah ke Universitas California Berkeley. Ia mendaftar ke Harvard dan diterima, tetapi ia memilih untuk tinggal di Berkeley. Ia menjadi mahasiswa Asia pertama yang terpilih menjadi anggota Dewan Mahasiswa Berkeley. Dari Berkeley ia memperoleh gelar BA dalam ilmu politik pada tahun 1950 dan sesudah itu ia pergi ke Oxford untuk belajar di Christ Church dan lulus sebagai honors. Setelah dari Oxford, ia dipanggil untuk masuk ke perhimpunan ahli hukum di Lincoln Inn pada tahun 1953. Tahun yang sama istrinya Bagum Nusrat Bhutto melahirkan anak perempuan Benazir, yang belakangan juga menjadi Perdana Menteri. Pada masa-masa mahasiswanya, Zulfikar Ali Bhutto mengembangkan pandangan anti-imperialis tentang dunia. Ia percaya yakin akan pendirian ekonomi dan tema-tema kemandirian politik yang diuraikan dalam bukunya My of Independence. Sebagai anggota deklarasi Pakistan di PBB pada tahun 1957, pada usia 29 tahun, Zulfikar Ali Bhutto berpidato pada konferensi ke-6 dari PBB tentang definisi agresi. Sebagai peserta pada konferensi internasional di Jenewa, Swiss pada Maret 1958, Zulfikar Ali Bhutto berbicara untuk umat manusia dengan pernyataan yang berani. Samudra bebas itu bebas untuk semua. Ia adalah anggota termuda dalam kabinet federasi dalam sejarah Pakistan. Dalam usia 30 tahun, Zulfikar Ali Bhutto memegang jabatan-jabatan kunci sebagai Menteri Perdagangan, Menteri Informasi, Menteri Rekonstruksi Nasional, Menteri Bahan Bakar, Sumber Daya, dan Sumber Alam, sebelum ia menjadi Menteri Luar Negeri. Sebagai Menteri Bahan Bakar, Sumber Daya, dan Sumber Alam, ia mendatangani perjanjian terobosan untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bersama Rusia pada tahun 1960. Ia membentuk perusahaan pengembangan gas dan mineral pada tahun 1961 dan penyulingan minyak pertama Pakistan pada tahun 1962 di Karachi.
4. Meninggalnya Elizabeth Kaisar Rusia tahun 1762. Yelizaveta, dalam bahasa Inggrisnya Elizabeth, lahir 29 Desember tahun 1709, meninggal 5 Januari tahun 1762. Dia seorang maharani atau kaisar wanita Rusia yang memerintah pada tahun 1741 sampai tahun 1762. Di masanya, Elizabeth membawa Rusia ke dalam dua perselisihan besar di Eropa kala itu. Perang Peraya Waris Austria tahun 1740 sampai tahun 1748 dan Perang 7 tahun dari tahun 1756 sampai tahun 1763. Elizabeth adalah penguasa Rusia terakhir yang merupakan anggota Wangsa Romanov dari jalur ayah. Politik dalam negeri Rusia mengizinkan para bangsawan untuk dominan di pemerintahan lokal dengan memperpendek masa pelayanan mereka untuk negara. Ia mendorong pendirian Universitas Moskow oleh Makai di Lomonosov dan pendirian Akademi Seni Kekaisaran oleh Ivan Sugalov di Sankt Petersburg. Ia juga menghabiskan banyak uang untuk proyek agung barok dari arsitek favoritnya Bartolomeo Pastrelli, terutama di Istana Peterhof dan Tverskoye Selo. Istana musim dingin dan Katedral Smolny merupakan peninggalan utama dari masa pemerintahan di Sankt Petersburg. Ia merupakan salah satu penguasa Rusia yang paling dicintai oleh rakyatnya karena perlawanannya yang kuat terhadap kebijakan Rusia dan keputusannya untuk tidak menghukum mati seorang pun pada masa kekuasaannya. Itulah peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang perlu kamu ketahui. Dan jangan lupa simak juga peristiwa-peristiwa lainnya.